pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Zat-zat gizi akan diangkut ke seluruh tubuh setelah memasuki peredaran darah. Selain peredaran darah, manusia juga terdapat peredaran limfe atau getah bening, dan ada yang diedarkan melalui peredaran limfe. Selanjutnya saya akan berikan ke rekan saya, Adisa. Baik, jadi mekanisme transportasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem vaskuler dan sistem limfa. Next, sistem vaskuler atau peredaran darah merupakan sistem pembuluh darah yang tertutup, yang memungkinkan darah mengalir secara terus-menerus dalam bentuk angka 8 dengan jantung di tengahnya yang berfungsi sebagai pompa. Darah memungut dan mengangkatkan bahan-bahan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Lalu paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari darah melalui pernapasan dan menggantikannya dengan oksigen atau O2 untuk dibawa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan menyediakan zat-zat gizi untuk dibawa darah, lalu sisa-sisa lainnya disaring dari darah di dalam ginjal untuk dikeluarkan melalui kemih atau urin. Next. Untuk proses sistem vaskuler ini sendiri dimulai dari darah dibawa ke sistem pencernaan oleh arteri, lalu bercabang menjadi kapiler sehingga masuk ke seluruh sel. Lalu darah meninggalkan sistem pencernaan tadi dan masuk ke hati. Lalu vena akan bercabang menjadi kapiler dan masuk ke dalam seluruh sel dalam hati. Dan terakhir, darah akan meninggalkan hati dan masuk kembali ke jantung. Untuk penjelasan selanjutnya, sistem limfa akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk mekanisme transportasi yang kedua ada sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur satu arah bagi cairan yang berasal dari jaringan tubuh untuk masuk ke darah. Cairan limfa bersirkulasi di antara sel-sel tubuh dan berkumpul di dalam kapiler-kapiler halus. Cairan limfa sendiri hampir sama dengan darah, hanya tidak mengandung sel darah merah. Sistem limfa juga tidak mempunyai pompa. Next. Bahan dari saluran cerna yang akan masuk ke dalam pembuluh darah limfa yaitu ada lemak-lemak berbentuk besar dan vitamin larut lemak yang akan melalui villi. Setelah itu, masuk ke sistem peredaran darah dan mengedar melalui arteri, kapiler, dan vena seperti zat gizi lainnya. Tetapi tidak dulu masuk ke hati. Selanjutnya, yang terakhir, ada sistem vaskuler, maka zat gizi ini dapat berjalan bebas ke sel manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Kusnul Katima. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit transportasi zat gizi. Yang pertama nih ada anemia, yaitu penyakit yang disebabkan karena sedikitnya zat darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Jadi penyakit ini sudah cukup populer karena anemia ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi di dalamnya. Jadi besi itu sendiri merupakan zat yang digunakan untuk memproduksi sel darah merah. Apabila zat besi kurang, secara otomatis jumlah darah dalam tubuh ikut berkurang. Selanjutnya ada talasemia, yaitu penyakit yang merupakan penyakit keturunan yang diwarisi oleh kedua orang tua kita, ibu atau bapak kita, kepada anak melalui gen. Lalu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan penyakit tersebut. Selanjutnya, yaitu penyakit hemofilia.
Jadi penyakit hemofilia ini merupakan gangguan pembekuan darah yang menyebabkan darah menjadi sulit membeku. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan darah alias koagulasi di dalam tubuh. Pada umumnya, penyakit hemofilia ini adalah kondisi yang bersifat genetik atau diturunkan dari anggota keluarga. Namun, ada beberapa kasus tidak menutup kemungkinan hemofilia ini terjadi sewaktu-waktu pada usia dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cecilia. Ada aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri membuat timbunan kolesterol di dinding arteri menyebabkan halangnya aliran darah. Yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung tubuh menjadi dan kaku, kadar darah dan jaringan. Lalu penyakit yang terakhir ada leukemia normal. Kondisi rendahnya jumlah sel darah putih di dalam tubuh dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi Baik, saya akan menggantikan Cecilia. Lanjut untuk penyakit arteriosklerosis itu adalah penyakit akibat dari proses penebalan pada dinding pembuluh darah oleh flek. Jadi tinjauan arteriosklerosis ini juga disebut dengan arteriosklerosis, yaitu pergeseran pembuluh darah arteri yang terjadi. Suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Penyakit yang terakhir ada leukopeni atau jumlah sel darah putih kurang dari normal. Kondisi rendahnya jumlah sel darah putih di dalam tubuh dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi berat hingga efek samping pengobatan. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan gangguan teknis. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih kelompok 4 dan kelompok 6 atas presentasi yang sudah disampaikan. Ini tim transportasi, tim terakhir ya, dari materi kita hari ini tentang digesti, absorpsi, dan transportasi. Berikutnya, saya tanya jawab. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk bertanya pada kelompok 4 dan 6. Silakan. Ditunjuk lagi, Kak. Izin masuk, Ibu. Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6 mengenai orang yang mengalami pencangkokan jantung, apakah sistem vaskulernya akan normal seperti sedia kala, seperti orang umum biasanya, ataukah ada yang perlu dilakukan agar tetap normal dalam proses sistem vaskulernya?
Oke, kelompok 6 ya, sistem vaskular pada orang yang sudah penyakit jantung, apakah normal atau ada hal lain gitu ya. Silahkan Nurbaiti Hairunisa untuk kelompok 4. Ya, izin masuk Ibu. Saya Nurbaiti Hairunisa, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya untuk kelompok 4. Mengenai pembuluh limfa berukuran besar, yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri, apakah pembuluh ini dapat pecah? Kemudian jika apabila salah satu pembuluh pecah, mekanisme sistem limfa dapat tetap berlangsung dengan baik atau tidak? Kemudian akankah ada gangguan yang timbul? Lalu seperti apa solusi yang mungkin bisa dilakukan tubuh untuk hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Nurbaiti, pertanyaan yang beranak pinak untuk kelompok 4 ya. Mohon dicatat kelompok 4. Silahkan kelompok 2 mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4 dan 6. Izin masuk, Ibu. Nur Hikmah, silahkan. Saya Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya untuk kelompok 4. Jadi, alat transportasi pada manusia itu kan darah ya. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimanakah proses transportasi zat gizi bagi orang yang terkena penyakit apabila orang tersebut mengharuskan diri untuk mencuci darah? Transportasi zat gizi bagi orang yang cuci darah, terutama orang yang penyakit ginjal nih biasanya. Itu untuk kelompok 4 ya. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2 untuk kelompok 6. Izin masuk, Ibu. Silahkan Tazkia. Saya ingin bertanya, kalau seseorang terkena penyakit jantung, bagaimana proses zat-zat gizi dalam darah bisa teralirkan dengan baik? Terima kasih. Mengingat jantung adalah organ pemompa darah ya, bagaimana dia bisa mendeliver zat-zat gizi kalau pemompanya aja ada yang sakit gitu ya. Tazkia, itu untuk kelompok 6. Kelompok 3, silahkan pertanyaan untuk kelompok 4 dan 6. Waalaikumsalam. Izin masuk, Ibu. Silahkan. Izin bertanya untuk kelompok 6. Apa saja faktor yang mempengaruhi sempurnanya proses pengedaran zat makanan ke seluruh tubuh? Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi penyempurnaan transportasi makanan. Itu untuk kelompok 6 ya, Anissa. Untuk kelompok 4, silahkan dari kelompok 3. Izin masuk, Ibu. Sri Sinta, ya silahkan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4, mengapa penyakit hemofilia disebut juga penyakit keturunan? Dan bagaimana cara pencegahan agar penyakit ini tidak berlanjut pada generasi berikutnya? Terima kasih. Sama, hemofilia dikenal penyakit yang diturun-turunkan terus ya. Bagaimana cara pencegahannya supaya nggak turun lagi. Kelompok 4 untuk kelompok 6, silahkan. Pindasari, silahkan. Iya, Ibu. Jadi pertanyaan untuk kelompok 6, dari yang PPT yang sudah dijelaskan tadi, mungkin dari materi kelompok 6 belum menjelaskan apa saja sih perbedaan sirkulasi darah dengan sirkulasi limfa, seperti perbedaan cairan yang diedarkan, kemudian alirannya disebabkan oleh kontraksi apa, hingga zat yang diangkut itu berupa apa. Mungkin bisa dijelaskan agar pemahaman teman-teman semua bisa lebih paham seperti itu. Baik, dijelaskan lebih singkat ya, kelompok 6 ya, bagaimana proses yang diminta sama Pinda ini. Baik, kita lanjut ke kelompok 5, silakan pertanyaan untuk kelompok 4 dan 6. Kelompok. Saya tunjuk Anna Hairunisa. Silakan pertanyaannya untuk kelompok 4. Baik, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Silakan, Anna. Pertanyaan untuk kelompok 4, yaitu hambatan apa yang dapat terjadi dalam proses transportasi zat gizi? Oke, ada yang mirip pertanyaan tadi ya, hambatan yang terjadi pada proses transportasi gizi kelompok 4.
Anissa untuk kelompok 6. Izin masuk, Ibu. Silahkan. Untuk pertanyaan saya, apakah pasien yang mengalami penyakit thalassemia perlu divaksin? Jika ada vaksin, apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Oke, terima kasih. Ini vaksin apa dulu nih? Vaksin khusus untuk thalassemia-nya atau kita bicara pandemi? Ini thalassemia-nya, Ibu. Oh, thalassemia-nya. Oke, vaksin untuk thalassemia-nya ada nggak? Oke, terima kasih. Kelompok 6, silahkan. Pertanyaan untuk kelompok 4. Baik, Ibu. Saya izin masuk. Anissa, silahkan. Baik, jadi untuk pertanyaan 4 yaitu memberitakan bahwa jantung pada sistem vaskular menjadi berkurang. Lalu bagaimana jika jantung seseorang mengalami kelainan? Apakah sistem vaskular tidak akan berlaku baik? Dan mengapa? Terima kasih. Anissa, saya kurang mendengar baik suaranya. Apakah kelompok 4 sudah mencatat? Kelompok 4 mohon dikonfirmasi dulu apakah sudah mencatat pertanyaan Anissa, jadi tidak perlu diulangi. Mungkin Ibu boleh diulang sedikit, Ibu. Oke, kalau Anissa kesulitan dalam audio silahkan di chat, nanti kelompok 4 akan melihat pertanyaannya di kolom chat ya Anissa. Baik, silahkan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok 4 maupun kelompok 6, masing-masing kalian ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan dijawab dari yang bisa dijawab dahulu. Langsung open mic aja, sebutkan nama dan untuk menjawab pertanyaan siapa. Silahkan. Izin masuk, Ibu. Iya, silahkan Asrini. Ya, baik. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Saudari Nafa mengenai orang yang mengalami pencangkokan jantung. Apakah sistem vaskulernya akan normal seperti sedia kala, seperti orang umum biasanya, atau ada yang perlu dilakukan agar tetap normal dalam proses sistem vaskuler? Baik, jawabannya, resiko terbesar dari transplantasi jantung adalah penolakan tubuh terhadap jantung yang baru. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi obat imunosupresan yang telah diresepkan dokter dan menjalani pemeriksaan ke dokter secara berkala. Selain itu, pasien juga disarankan menjalani gaya hidup dan pola makan sehat, berolahraga secara rutin, serta mengendalikan stres selama menjalani proses transplantasi. Seperti itu. Apakah sudah cukup atau gimana? Sudah cukup. Makasih, Rini. Baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Silakan yang lain menjawab pertanyaan yang lain. Baik, Ibu, izin masuk. Saya Nura Dewi Syafira dari kelompok 6. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Taskia tadi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau seorang terkena penyakit jantung, bagaimana proses zat-zat gizi dalam darah bisa teralirkan dengan baik? Jawabannya adalah, sebelumnya penyebab penyakit jantung adalah penyempitan pada darah koroner, di mana pembuluh ini berfungsi untuk menyediakan darah ke otot jantung. Penyempitan disebabkan oleh tumpukan kolesterol atau protein lain yang berasal dari makanan yang masuk dalam tubuh. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya zat-zat gizi yang akan dialirkan darah. Untuk itu, maka ada pencegahan yang dapat dilakukan dengan memperbaiki pola makan agar lebih sehat dan juga berolahraga dan juga menghindari stres. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Cukup, Lia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Recording in progress. Dan jawabannya. Silakan yang lain. Recording stop. Ya, silakan. Baik, izin masuk, Ibu. Ada, silakan. Saya izin menjawab Ibu untuk pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Jadi ada pertanyaan itu,
apa saja faktor yang mempengaruhi sempurnanya proses pengedaran zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi menurut kami Ibu, dari apa yang kami dapatkan bahwa setiap makanan yang telah dikonsumsi akan melalui proses pencernaan, di mana makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh. Dan dari proses pencernaan ini, energi dan berbagai jenis nutrisi akan dihasilkan, sehingga tubuh dapat berproses dengan baik seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kita semua harus bisa menjaga kebersihan pada saluran, kebersihan atau kesehatan pada saluran pencernaan seperti itu. Nah, kemudian ada dua hal lain gitu. Jadi ada dua faktor di mana akan terjadi sebuah kelancaran pada pencernaan dan penyerapan makanan, yaitu kebutuhan air dan serat yang cukup. Mungkin itu saja dari saya untuk kelompok 3. Apakah sudah terjawab? Ya, siapa tadi yang bertanya? Apakah sudah terjawab? Siapa tadi yang bertanya, Nada? Kalau tidak salah tadi yang bertanya Anissa Oli Hasmi, Bu. Gimana Anissa? Ya, coba Ibu. Ya, terima kasih. Silakan dari kelompok 6 sisa 2 pertanyaan lagi. Dari kelompok 4 masih ada beberapa. Izin masuk Ibu. Silakan Fahmi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengenai pembuluh limfa berukuran besar, yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri. Apakah pembuluh ini dapat pecah? Jika iya, apakah bila salah satu pembuluh pecah, mekanisme sistem limfa dapat tetap berlangsung dengan baik? Akankah ada gangguan yang timbul? Lalu seperti apa solusi yang mungkin bisa dilakukan tubuh untuk hal itu? Jadi, jawabannya adalah tidak dapat pecah, namun hanya terjadi pembengkakan. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh getah bening. Kita ketahui bahwa cairan getah bening merupakan salah satu bagian dari sistem limfatik atau sistem pertahanan tubuh dalam membasmi infeksi. Dalam menjalankan fungsinya, cairan getah bening atau cairan limfa akan beredar di dalam pembuluh getah bening. Ketika terjadi kerusakan pembuluh getah bening, aliran cairan getah bening akan tersumbat dan mengakibatkan pembengkakan di bagian tubuh tertentu. Kemudian penyakit ini dapat diobati dengan terapi mandiri seperti melakukan olahraga ringan untuk melenturkan otot yang bermasalah dan membantu mengurangi cairan getah bening yang menumpuk, hingga melakukan terapi khusus seperti pneumatic compression, yaitu alat yang dililit di lengan dan tungkai untuk memompa dan memberi tekanan secara berkala kepada cairan getah bening tersebut, Ibu. Apakah sudah terjawab? Nurbaiti dari kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Silakan yang lain. Kelompok izin masuk, Ibu. Siapa nih? Saya Ibu. Anissa. Ya. Silakan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 4. Tadi pertanyaannya yaitu apa sih perbedaan sirkulasi darah dengan sirkulasi limfa, seperti perbedaan cairan yang diedarkan, kemudian alirannya disebabkan oleh kontak siapa, hingga zat yang diangkut berupa apa. Jadi dari kelompok kami jawabannya itu untuk sirkulasi darah sendiri, darah bergerak melalui pembuluh darah dan getah bening bergerak melalui pembuluh limfatik. Nah, lalu peredaran darah ini mengangkut gas, nutrisi, dan sisa metabolisme. Sementara untuk sirkulasi limfa membawa kembali protein dan kelebihan cairan interstisial ke dalam peredaran darah. Bagaimana untuk Linda? Baik, terima kasih atas jawabannya, Nisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan dan jawabannya. Di kelompok 6 sisa Keisha Putri Maheswari ya, yang belum menjawab. Di kelompok 4 masih banyak, silahkan. Kelompok 4. Saya izin masuk, Ibu. Satu-satu. Siapa nih? Siapa nih? Dulu tadi, Bu. Saya Kak, Bu, boleh?
Boleh, silakan Afifah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Aulia Rahayu. Pertanyaannya kan tadi dikatakan bahwa jantung pada sistem vaskula menjadi pompa. Bagaimana jika jantung seseorang mengalami kelainan, apakah sistem vaskula tidak bisa berlangsung dengan baik? Jawabannya iya. Kondisi yang terjadi ketika otot jantung menjadi lebih tipis, kendur, dan melemah sehingga tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Bila kekuatan pompa jantung melemah, maka suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh secara otomatis akan menurun. Jika tidak segera ditangani, lemah jantung akan menyebabkan gagal jantung dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Gimana, Anissa? Baik, terima kasih Afifah dan kelompok 4. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Nilu, silakan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya tadi, apakah pasien yang mengalami penyakit thalassemia perlu divaksin? Jika ada vaksin, apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu untuk pasien pengidap thalassemia dianjurkan vaksinasi. Namun, vaksinasi ini hanya pada anak-anak dengan umur tertentu. Vaksin ini yaitu polisakarida pneumococcus yang direkomendasikan pada anak 2 tahun atau lebih. Kemudian diberikan kembali setelah 3-5 tahun pada pasien thalassemia di bawah umur 10 tahun. Mungkin itu jawabannya, apakah bisa diterima kelompok 5? Bisa, Keisha. Terima kasih banyak atas jawabannya. Anissa dan siapa Keisha ya? Kelompok 6 udah selesai, kelompok 4 silakan. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan, sekarang. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa penyakit hemofilia disebut juga penyakit keturunan? Dan bagaimana cara pencegahan agar penyakit ini tidak berlanjut pada generasi berikutnya? Jadi penyakit keturunan ini tuh disebabkan karena akibat mutasi genetik yang terjadi apabila seorang perempuan berkromosom XX itu adalah karier atau pembawa gen yang bermutasi. Maka ketika dia menikah dan menghasilkan keturunan, maka gen mutasi tersebut akan terus ada sampai generasi selanjutnya. Penyakit ini itu tidak ada cara untuk mencegahnya untuk tidak berlanjut pada generasi selanjutnya. Namun, apabila generasi selanjutnya ini mengidap penyakit hemofilia, bisa untuk yaitu yang pertama, yang kedua selalu pastikan mandi. Yang ketiga, lampu penerangan baik agar mata bisa melihat dengan jelas. Yang keempat, singkirkan furnitur yang tidak perlu agar lebih leluasa bergerak di dalam rumah. Yang kelima, gunakan pengaman yang perlu ketika beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir, tetap berolahraga, tapi hanya olahraga yang ringan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Sekar dan Sinta. 2 pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Izin Bu masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ana, kelompok 5. Hambatan apa yang dapat terjadi dalam proses transportasi zat gizi? Kita ketahui bahwa transportasi zat gizi itu adalah sebuah proses di mana diedarkannya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta proses di mana zat-zat yang tidak diperlukan lagi itu dikeluarkan oleh tubuh. Berarti bahwa setiap jaringan yang ada di dalam tubuh itu membutuhkan sebuah zat gizi sesuai kebutuhan jaringan itu. Jika pemenuhan gizi saja tidak cukup atau kita gizi, maka otomatis akan mengganggu atau
akan mengganggu peredaran atau transportasi zat gizi ke seluruh bagian tubuh. Lalu dalam peredaran zat gizi ini, bila kita mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit limfedema yang disebabkan oleh pembekakan pembuluh getah bening, hal ini terjadi oleh faktor salah satu obesitas yang otomatis berkaitan dengan gaya hidup atau pola hidup. Mungkin dua hal ini bisa menjadi faktor penghambat dalam proses transportasi zat gizi. Untuk Ana, apakah cukup? Baik, terima kasih Melda, sudah cukup. Ana dan Imelda, pertanyaan terakhir untuk kelompok 4 akan dijawab oleh Belinda. Silakan Belinda. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah dari kelompok 2, yaitu bagaimana proses transportasi pada orang yang melakukan cuci darah. Contohnya penderita gagal ginjal ya yang melakukan cuci darah. Maka adapun alur pencucian darahnya, yang pertama darah akan dikeluarkan dari tubuh dan masuk ke dalam mesin pencuci darah. Nah, alur darah ini disalurkan ke dalam mesin dari tubuh menggunakan jakur buatan antara pembuluh arteri dan vena yang disebut juga fistula arteriovenosa. Darah ini dipompa dan diberi zat anti beku. Setelah itu darah akan dicuci dan terjadi proses penyaringan, di mana prosesnya mirip yang dilakukan oleh ginjal di dalam. Setelah itu darah yang sudah bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Jadi untuk antara manusia normal dan yang melakukan pencuci darah itu terdapat perbedaan transportasi, di mana yang mencuci darah tetap dibantu oleh mesin atau alat pencuci darah. Ibu. Dikembalikan. Siapa tadi yang bertanya? Hai Ibu. Ya, terjawab. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Oke, dengan demikian berakhir presentasi untuk kelompok tim transportasi. Beri aplaus dulu secara virtual pada kelompok 4 dan kelompok 6 atas kerja kerasnya mendeliver presentasi dan juga menjawab pertanyaan dengan baik. Saya review sedikit aja tentang transportasi. Jadi tadi kita udah belajar bagaimana digesti, bagaimana absorpsi diserap dalam tubuh, dan sekarang kita belajarnya tentang transportasi, bagaimana kemudian setelah diserap itu zat-zat gizi dibawa ke organ-organ yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi alat transportasi utama dari zat-zat gizi itu adalah darah. Jadi memang sangat penting kita untuk menjaga ketersediaan darah di dalam tubuh. Sehingga memang kalau orang yang anemia itu sangat banyak resikonya termasuk kematian gitu ya. Jadi memang darah penting untuk transportasi karena dia adalah alat pembut utama. Organ yang berperan selain pembuluh darah juga jantung, karena dia yang memompa darah ke seluruh tubuh kan ya, jadi dia juga berperan dalam transportasi. Kemudian transportasi tadi ada yang vaskular dan ada yang limfatik, tadi udah dijelaskan ya oleh kelompok 4 dan 6 secara detail. Tadi karena darah adalah alat transportasi utama, sehingga penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh transportasi ini adalah penyakit yang berhubungan semua sama darah. Entah itu anemia, hemofilia, thalassemia, itu semua kan berhubungan semua sama darah kan ya. Karena memang alat transportasi yang digunakan adalah darah. Jadi itu adik-adik materi kita hari ini, semoga banyak ilmu yang didapatkan hari ini dari mulai makanan masuk ke dalam tubuh. Anda sudah bisa membayangkan bagaimana makanan itu bisa jadi merubah status gizi seseorang ya. Bagaimana makanan itu bisa dicerna di dalam tubuh sampai ke organ-organ yang dibutuhkan dan menghasilkan keadaan akibat dari proses-proses tadi. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk saya pribadi. Selanjutnya nanti akan diampuh oleh dosen pengampu mata kuliah gizi yang lain. Kalau tidak salah akan masuk Ibu Eri, dosen baru di Departemen Ilmu Gizi. Saya pribadi mengucapkan maaf atas segala kekurangan selama 2 pekan ini mengajar kalian. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa jadi tambahan insight baru atau ilmu baru untuk adik-adik sekalian. Jadi bekal ya, setidaknya untuk diri sendiri. Jadi kalau udah tahu gimana baiknya untuk diri sendiri diterapkan gitu ya, kayak tadi ada beberapa tips untuk kesehatan. Saya juga minta maaf karena selama kuliah ini banyak out frame, banyak harus matikan kamera karena kondisi memang
sedang hamil tua dan tidak bisa duduk terlalu lama ya, jadi dimohon pengertian adik-adik sekalian. Saya apresiasi kelas A tidak ada yang semuanya aktif, tidak ada yang harus saya push dulu untuk bertanya dan lain-lain. Mungkin ada beberapa ya, tapi dibanding kelas B tadi saya lebih appreciate untuk kelas A. Good job semuanya. Kita akhiri kelas kita, mohon maaf karena sudah mengambil waktu kalian kurang lebih 1 jam ya, karena harusnya 3.30 udah selesai, ini udah 4.30. Saya mohon maaf sekali karena sudah menyita waktu Anda. Silahkan yang beragama muslim untuk melakukan sholat asar terlebih dahulu. Saya akhiri kelas kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat adik-adik ya, semoga pandeminya segera berakhir, kalian bisa bertemu lagi secara langsung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selalu Ibu sampai lahiran. Dadah bayinya Ibu. Tanya lancar Ibu. Lancar Ibu. Sampai lahiran Ibu. Sehat selalu. Saya izin meeting ya adik-adik.